yang diinginkan Tuhan tuh aku tenggelamkan diri ke dalam Tuhan aja. Itu hidup di dalam Dia, itu benar-benar tenggelam, benar-benar mencintai Dia sepenuh hati, jangan menyisakan sedikit pun bagi yang lain itu. Itu yang selalu Tuhan tekankan ke aku gitu loh. Itu saja sih ya kesaksian dari aku. Waduh, luar biasa. Waduh, luar biasa. Tapi gini ya teman-teman, ada apa? Saya ada beberapa konfirmasi yang disampaikan oleh Mbak Intan. Pertama, yang iblis itu berjubah hitam dan bermata hitam semua. Lalu kepalanya ditutup dengan tudung gitu ya. Itu benar karena saya pernah. Iya, karena saya pernah mengalami intimidasi dari semacam itu waktu saya diundang di dalam peperangan, doa peperangan atau pelepasan. Itu confirm banget betul. Nah, cuma ada beberapa yang ilmu baru yang baru saya dapat ya. Ternyata samudra itu, alam ini ternyata nggak satu ya. Jadi banyak. Nah, yang ini rahasia ilahi. Jadi syukur kita dapat sesuatu. Makanya betul. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, jika imanmu sebiji sawi aja, engkau bisa memindahkan gunung. Gitu. Jadi memang sebenarnya kita tuh gambaran dan serupa dengan Allah, betul sih. Cuma memang kadang-kadang pikiran kita, otak kita yang mengganggu hati kita. Gitu. Ini kadang-kadang nggak connect gitu. Itu yang mengganggu iman kita sebenarnya, pikiran. Makanya saya senang ya bertemu dengan Mbak Intan gitu ya, dicerahkan, di refresh lagi bahwa jangan pikiran yang menguasai kita, tapi iman kita lah yang menguasai kita gitu. Karena dalam hati itu, karena apa sih, dari hati itu terpancar kehidupan. Betul ya, begitu ya Mbak Intan? Nah, iya, Mbak Intan, Mbak Intan kan pernah cetak aku tuh tinggal sendirian di rumah yang besar yang udah lama nggak ditempatin itu tadi nggak kecerita gitu. Itu prosesnya pada waktu Mbak Intan diusir dan keluarga atau gimana sih, aku lupa. Masih Islam. Kan aku udah nggak percaya Islam, cuma KTP doang gitu kan. Jadi aku akhirnya meditasi karena nggak diizinin untuk masuk Kristen. Ibu masih ada itu. Jadi aku daripada tiap hari tuh bertengkar masalah agama gitu, aku nggak mau sholat kan. Aku nggak mau sholat, nggak mau, apalagi ikut mauludan. Aku benci banget kalau disuruh, sana kamu mauludan, dulu kamu kan rajin hero di atas panggung. Nah orang dulu kan yang ngerti. Kamu kan dulu suka sholawatan di atas panggung, hero lah gitu, suaranya bagus gitu. Ngapain? Apa itu bukan nabinya aku gitu. Ibu kan marah-marah gitu kan. Masa nabi cabul gitu, aku kan ya waktu Islam kan masih ada sifat kerasnya gitu. Nabi kok cabul gitu. Aku nggak mau kan, nabi apaan kayak begitu. Nabi itu ya harus suci gitu, nggak boleh kayak begitu. Mas jadi patokan terus kasih syafaatku bisa begitu. Udah gitu bunuh-bunuh kan ternyata ibu gitu kan. Kan siapa orangnya yang bunuh-bunuh orang tuh Intan Pacak gitu kan. Nggak mau Intan nggak mau. Ini ribut terus kan di rumah. Akhirnya aku udahlah aku mau ngontrak aja sendirian gitu, nggak mau sama ibu. Nah aku ditawarin sama saudara itu kan, kamu mau nggak nempetin rumahnya aku, pada rumahnya aku tuh kan kayak 5 kali lapangan sepak bola gitu kan, besar banget. Nah kan nggak ada yang berani di situ, orang tempat bunuh diri kan, itu kan tempat bunuh diri. Nah aku nempetin tempat yang habis buat bunuh diri lah gitu di situ sendirian meditasi. Aku ingin tahu yang benar, jadi aku tuh meditasi terus gitu di kalau pulang ngajar gitu, benar-benar sendirian di situ.
ada yang lainnya gitu, sendirian, suka menyendiri lah intinya begitu. Tapi saat kamu itu sekarang ini ya, Mbak Intan sekarang menguasai area situ ya, tidak ada yang berani menguasai Mbak Intan. ada yang berani. Wah, Kalau hebat, dulu luar biasa. pada berani deket curhat. Kayak Sundel Bolong tuh curhat itu pernah di rumah kosong itu. Iya, Rumah iya. yang Mbak Intan kamu aja yang gak lari lihat aku kayak gitu. Emang apa ngapain mau lari gitu. Cuma aku cici lihat kamu tuh baunya bangkai lagi. Ngau apa gitu. Ya curhat aku tuh dulu bunuh diri. Jadi aku jadi tahu dan itu sesuai dengan yang Tuhan terangkan loh. Jadi arwah-arwah itu sebenarnya yang hantu itu kadang ada dari bangsa jin, kadang memang arwah-arwah manusia itu yang tertolak gitu kan karena bunuh diri dan sebagainya. Nah itu aku jadi tahu di situ. Itu aduh berat banget orang bunuh diri itu. Ya, Itu bunuh diri itu ya curhat gitu, terus ada lagi curhat pada masih bisa pada dekat. Kalau sekarang nggak ada yang berani. Nggak ada. Bentan ini ada mau nanya nih, ada 2 orang yang mau bertanya. Angkat tangannya udah dari 15 menit yang lalu sebenarnya. Iya, silakan. Yang pertama Bro Juni, silakan Bro Juni. Iya, shalom ya Mbak Intan. Luar biasa sekali ya. Respon dari live chat juga ini, kesaksiannya luar biasa. Ya, aku sendiri gitu, banyak yang aku baru dengar dari kesaksian, ya baru ini dari Mbak Intan gitu, dalam sekali. Benar-benar dalam yang aku dapat ya, itu dari dari pemahaman. ya, bukan aku nggak tahu apa-apa. Iya, maksudnya sesuatu akrab itu di dalam diri. Ketika kita bergaul dengan Allah itu nyata banget gitu. Sampai pendeta yang jauh aja bisa itu ditegur Tuhan. Connect. Wow. Connect, iya, peka banget. Iya, tadi aku juga minta izin Intan nggak ikut Zoom dulu ya Om, Intan mau ngomong gitu. Ngomong di mana gitu? Itu di WA-FM gitu. Itu apa WA-FM? Nah, nggak tahu pokoknya itu Om. Nah, itu aja ngapa gitu. Hati-hati kamu gitu. Iya Om, tapi ngizinin ya Om. Iya, udah nggak apa-apa gitu. Jadi izin tadi siang. Haleluya. Ini jujur banyak di live chat minta kesaksian ini di-share. Luar biasa ya. Dan banyak bikin dari umat sebelah kepanasan ya. Aduh, gak terima. Malah menghujat ya, tapi biarlah mereka yang menghujat di chat. Mbak Intan, aku sempat curiga nih, maaf nih kalau bahas sebelah ya, maaf. Iya. Kalau katanya Baginda ini dapat wahyu itu di goa, sementara goa itu kan identik ya dengan kuburan. Itu malaikat 8. Iya kan? Itu iblis Baal, bukan Gabriel gitu kan. Nah itu Tuhan bilang kan, itu malaikat ke-8 Baal, bukan Gabriel gitu. Karena Tuhan tuh waktu melempar ini Lucifer sama sepertiga malaikat itu kan terlempar, itu di situ di gua-gua, dipenjarakan di situ. Pokoknya di perut bumi itu gua, terus ada juga yang di hutan gitu. Pokoknya di tempat-tempat begitu. Itu kata Tuhan sih. Jadi nggak mungkin malaikat-malaikat Tuhan tuh nyampe ke situ gitu loh. Iya, Mbak Intan. Dan satu lagi aku keinget nih. Bukannya Baginda itu kekasih Allah, tapi kok serem sih Mbak Intan? Itu gimana ceritanya Mbak Intan? Iya, waktu itu kenapa aku nggak mau capat tangan tuh ya. Aku nggak bisa jelasin. Pokoknya wajahnya tuh benar-benar gelap gitu, nggak ada cahaya. Pokoknya gitu ya wajahnya, kok serem gitu, nggak mau. Akhirnya aku kan nolak, nggak mau. Ini benar-benar nyata ya, aku mimpi begitu. Emang aku malah cerita sama guru-guru agama juga. Ini tentu ketemu Muhammad loh, Pak gitu. Wah, hebat banget. Jarang loh orang pengen ketemu. Tapi Intan kenapa nolak, Pak gitu. Terus, ya kenapa Intan nolak? Habis wajahnya serem, Pak gitu. Aku kan emang ngomongnya begitu kan. Ya setelah sama Tuhan aja dibenerin, nggak jangan ceplas-ceplos, jangan ceng-ceng gitu sama
Tuhan itu ya benerin lah gitu dulu kan aku kalau ngomong apa yang di hati itu diomongkan aja gitu. Emang gitu adanya gitu loh. Jadi bukan nggak mau aku itu disimpan di hati, itu emang kenyataannya aku lihatnya begitu kan wajahnya. Emang Kalau begitu sama saya wajah. serem siapa, Bu? Bu, kalau sama saya siapa yang lebih serem? Ya nggak tahu. Ya Salman itulah. Waduh, Ini sama nih kalau seremnya kayaknya nih. ini kalau katanya Mbak Arab, ini kalau katanya Mbak Arab ya Mbak Arab kan Iya. bertanding juga. Iki kok kasih Allah kok katanya jenenge kekasih Allah kok serem iki piye to Itu katanya. aku pernah diomongin Tuhan juga waktu bercanda sama temen kan. Aku kan bercanda sama temen Gibril, nanti malaikat Gibril itu ntar protes loh sama Tuhan gitu. Kenapa Intan? Itu soalnya Gibril kan nggak pernah ke Gua Hiro. Terus difitnah ke Gua Hiro, ntar malaikat Gibril protes loh gitu. Terus ditegur malamnya sama Tuhan, kalau bercanda jangan begitu. Tapi kan temanku ketawa semua kan. Terus Tuhannya negur. Ya sifat selengekan kamu kadang-kadang masih gitu. Ya emang kadang masih kan masih muncul gitu kan. Emang Tapi begitu Tuhan bisa ada diajak bercanda ya. Tapi Tuhan bisa diajak bercanda. bercanda ya. Ngeprank aku aja pernah ngeprank. Haleluya. Aku seru Gimana banget teman-teman? lihat, pernah kan datang itu lihat dia itu pakai baju itu baju kebesarannya ya, baju raja gitu, pakai mahkota lengkap, terus jubahnya juga indah, terus bawa tongkat kecil itu apa, tongkatnya sama gitu, ada mahkotanya kecil. Irain aku pasti Tuhan mau ngomong yang serius nih, pakaiannya begitu gitu. Ternyata itu nunjukin kertas tulisannya huruf Aram kan. Nah akunya Tuhan itu mah nggak bisa kayak begitu, apa itu mau dia ketawa itu. Udah serius kamu kan, udah sana tidur, ternyata cuma mau nyuruh tidur. Haleluya. Kamu jarang tidur gitu. Kesana tidur. Beneran itu aku sampai cerita sama itu di Om Nehemia yang pendeta Amerika tuh. Tuhan ngeprank terus ketawa semua itu. Bisa bercanda, kadang-kadang aja bercanda. Kalau aku emang gini sih yang menempatkan diriku itu nggak ada jarak gitu, bener-bener kayak Tuhan ngikutin juga mungkin karena aku emang kayak gitu kan, ceplos-ceplos, manja gitu kan. Jadi benar-benar menempatkan diri itu nggak ada jarak gitu. Makanya deket banget kan begitu. Sampai pendeta Daniel itu aku lihat ya, wah ada dia itu kan pendeta-pendeta ini lihat juga kan dengan karunia rohnya. Nggak ada yang seagrab kayak begitu. Kenapa Intan, kenapa bisa agrab? Nggak tahu, tanya aja sama Tuhan. Mau nanya Intan, cuma Intan emang karena mungkin Intan dulu dekat sama ayah. Gitu. Dekat banget sama ayah. Ayah meninggal, Intan kehilangan sosok ayah karena memang Intan tuh nurutnya cuma sama ayah. Sama orang lain nggak nurut, badung. Sama ibu aja suka ngerjain gitu kan. Sama dosen aja tak kempesin ban mobilnya gitu kan. Pokoknya nggak nurut gitu kan. Cuma sama ayah nurutnya. Nah ini Tuhan tuh seperti sosok lebih ayah gitu loh. Makanya dekat bangetnya kan begitu. Ya, jadi Mbak Intan, sebenarnya kalau Tuhan itu sebenarnya pengertian ya Mbak Intan ya, nggak kayak di yang dulu Mbak Intan yakini gitu ya. Iya enggak. Benar-benar Jadi pengertian dan Allah itu sebenarnya menyaksikan. Iya, menyaksikan dengan roh kita. Makanya roh kita itu yang harus dipertajam. Dan sebenarnya orang Kristen tuh bisa semua. Karena orang Kristen kan sudah punya itu medianya kan. Tapi kenapa nggak bisa gitu loh? Orang Kristen tuh bisa semua, kata Tuhan begitu ngomong sama aku. Iya. Gitu. Oke deh Mbak Kristen yang Intan. sungguh-sungguh. Iya, makasih Mbak Intan gitu. ya. Soalnya masih banyak antriannya nih, masih panjang. Aku bisa keterusan ini. Terus aja. Iya, terima kasih. Thank you Bro John. Ya, Panda berikutnya, Pak Panda. Bro. Bro Panda. Ya, shalom Mbak Intan. Shalom. Iya. Nah,
Enggak, saya mau nanya begini. Yang waktu Mbak Intan lihat roh kematian itu, dia itu pakai kayak ini enggak, kayak biasa yang film-film setan kan suka pakai kayak kerudung begitu ya Mbak ya? Iya. Enggak, kadang itu yang aku lihat waktu yang pakai kerudung jubah hitam itu cuma si Abaddonnya, kan malaikat mautnya banyak. Cuma kan ketuanya itu si Israel ini kan, atau Abaddon itu. Nah, kalau yang lainnya bentuknya macam-macam. Ada yang ada yang aku lihat itu seperti monyet gitu kan, seperti monyet tapi jalannya kayak manusia. Terus yang di makam-makam orang Islam tuh yang sebagian besar yang aku lihat itu telinganya panjang gitu, telinganya panjang tapi kayak manusia gitu, telinganya panjang tapi punya ekor gitu. Tapi wajahnya bukan kayak manusia, kayak hewan tapi nggak ada hewan. Kalau tapi di film itu aku pernah lihat Smackhoff apa ya, Smackhole itu di film Love of the Ring itu, loh kok kayak yang aku lihat ya di kuburannya orang-orang Islam itu. Smackhole itu kayak gitu. Iya. Smegol. Kalau si Abaddon itu Israel. Iya, Smackhole itu loh yang Lord of the Ring. Iya, yang orang kecil itu kan? Iya, tapi itu hidup di goa tuh, Bro. Itu lebih tinggi lagi gitu, nggak kecil gitu. Yang aku lihat di kuburan. Dia pakai yang dia yang pakai kerudungnya itu kan dia kayak ubah gitu kan, dia pegang tongkat kayak. Iya. Waktu aku lihat dia belum pegang tongkat, dia sedekapkan tangannya ke dadanya, begitu aku lewat melalui dia jarak 1 meter, dia nengok. Yang tadinya nunduk nengok ke aku gini. Iya, betul, nggak pakai tongkat, betul. Aku jelas lihat wajahnya kan, terus dia aku nyengir gitu loh, senyum. Aku senyum gitu, karena aku kan udah nggak takut, karena dari kecil sering lihat begitu kan. Nah, dia senyum, akunya diem, soalnya aku ingat Tuhan nggak boleh kan, aku ramah sama mereka itu nggak boleh, pokoknya jauhi gitu. Nah, aku ingat Tuhan ngomong gitu, aku nggak senyum lagi, aku diem, cuma ngelewatin dia kan. Terus dianya kok herannya nganggukkan kepala, tanda hormat gitu loh. Nah, aku nanya sama Tuhan, kenapa sih iblis tuh hormat ya Tuhan? Itu bukan hormat sama kamu gitu, Tuhannya bilang gitu. Dia lihatnya aku nggak ada yang berani gitu. Kalau orang yang hidup di dalam aku, mereka nggak berani. Mereka tetap menghormati aku, tapi nggak mau ngikutin aku gitu. Intinya begitu. Kecuali Lucifer itu. Iya. Dia kayak yang saya mau nanya lagi, dia kayak pakai jubah panjang begitu kan? Iya. Jubah panjang hitam semua. Ya. Iya. Tangannya tuh panjang-panjang. Tangannya tuh jarinya panjang-panjang banget gitu loh. Iya, dia kayak, soalnya saya mau compare ke saya punya yang itu ya bawa sabit begitu ya Mbak ya? Sabit. Waktu aku lihat nggak bawa sabit. Ya mungkin kadang-kadang kan dia bawa, waktu itu kan masih di depan pintunya orang yang mau meninggal itu. Belum mati orangnya masih sehat gitu loh. Terus aku nyampe rumah, kan rumahnya gak deket gitu. Aku denger rohnya. Aku kan setiap ada orang yang mau mati sampai sekarang, aku denger rohnya. Jadi rohnya nyerit-nyerit itu berarti besok kan dia mati gitu. Sampai sekarang aku masih bisa gitu kan. Tapi lihat si Israel itu sekali yang nyata, kalau yang lainnya di alam roh gitu aku lihatnya. Tapi kalau nyata di alam fisik itu sekali. Itu aku dengar rumah itu yang tadi aku lewat itu suara jerit-jerit itu. Tolong, sakit gitu. Oh, sakit, ampun gitu. Itu biasa, aku sampai sekarang masih bisa dengar gitu. Berarti orang Islam mati. Saya mau nanya lagi begini. Terusnya katanya kan di Islam itu kalau misalnya orang kuburan dipakein pelepah korma itu siksa kuburnya hilang. Nah itu benar nggak sih Mbak? Lah enggak loh. Orang itu kalau kita mau bebas dari siksa kubur, dari sakaratul maut, dari malaikat-malaikat maut, udah cuma ikut Tuhan Yesus aja kok. Amal ibadah itu enggak ngaruh. Iblis itu enggak takut sama amal ibadah, enggak takut.
Iblis tuh nggak takut Al-Quran, nggak takut. Orang aku pernah jumpa ratunya kuntilanak yaitu itu bisa baca Al-Quran, sering lihat jin-jin pada baca Al-Quran, itu sering. Makanya itu aku kan salah satu juga jadi bahan pertanyaan, kenapa kok katanya setan kalau dibaca Al-Quran itu pergi, kok itu pada bisa baca Al-Quran, itu gimana sih gitu loh. Ayat kursi aja itu kuntilanak kampusnya aku itu bisa baca ayat kursi itu. Jadi ternyata Quran itu juga ciptaannya si Lucifer gitu loh, kata Tuhan tuh begitu. Enggak, saya mau nanya lagi gini, itu kan mengenai Abaddon segala macam. Iya. Kalau yang penjaga bagian barat itu siapa namanya Mbak ya? Mbak tanya ke Tuhan nggak Mbak? Enggak, cuma aku diterangin 11 iblis paling berkuasa. Kalau yang di udara itu ya Lucifer itu gitu, yang di lautan Leviathan, yang di daratan tuh Belial, sama si Pak Ali itu yang nemuin Muhammad gitu kan. Hanya sedikit, hanya di garis besarnya aja sih. Terus Tuhan bilang mereka nggak penting, udah nggak usah nanya-nanya gitu. Cuma kadang-kadang orang nanya ya, makanya aku jelasin. Belial pernah nemuin aku di sini ngancam-ngancam. Itu Belial itu kepalanya 3, jadi bentuknya tuh kayak banteng itu. Banteng kayak banteng tapi kayak singa gitu. Kepalanya 3. Itu ngancam, kamu tak bunuh nanti dan kamu kurang ajar bangsat gitu. Iblis kan kalau ngomong itu kasar, kasar gitu. Terus Ratu Bidadarinya itu namanya Lilith itu pernah kesini 2 kali sama ancaman, hanya tak jambak itu si Lilith itu. Kadang-kadang aku itu ribut juga, itu bertengkar, dan itu nanti mewujud di alam nyatanya. Akunya misalnya kelempar ya akunya sakit di bagian kaki, pernah lumpuh sama si Lucifer. Aku pernah lumpuh 3 hari. Dihantam Lucifer pakai itu pecut cakram itu, dan itu ternyata ada itu di Google. Loh ini kan pecut yang buat itu ngantem kakinya aku, itu kena. Akunya pun panggil Tuhan kan, Tuhan ternyata baru lihat kerlipnya Tuhan aja si Lucifer udah lari, tapi keburu itu ujung pecutnya kena ke kakinya aku. Besoknya aku nggak bisa jalan 3 hari, lumpuh total. Terus Tuhan bilang nanti hari ketiga kamu sembuh gitu. Itu kalau orang lain udah mati gitu. Tapi karena orang Kristen itu nggak bakal itu, Tuhan bilang. Jadi bukan aku aja sih, sama orang yang percaya Tuhan gitu, nggak bakal gitu. Nggak bakal fatal gitu loh. Nanti 3 hari sembuh. Untungnya waktu itu kan liburan gitu kan. Jadi aku nggak berangkat kerja. Waktu itu liburan jadi aku nggak berangkat kerja. Ya lumpuh ya di rumah terus gitu. Nah, terus saya mau Mbak, yang mengenai buah pengetahuan baik dan jahat, itu buah-buah itu kan buah-buah kayak buah kedagingan kan, maksudnya kayak buah kedagingan. Iya, maksudnya bukan buah kayak yang biasa orang. Enggak. Itu kekuatan iblisnya itu disuntikkan gitu, ibaratnya mempengaruhi konsep otaknya tadi si manusia pertama itu teracun. Kalau aku lihat sih seperti kayak zat gitu ya, tapi mungkin jauh lagi ya, itu lebih kuat lagi tuh. Namanya nggak ada ya, namanya cuma ngertinya itu buah pengetahuan, cuma kayak apa sih ya itu, kayak racun disuntik, kayak itulah pokoknya masih begitu nggak Mbak? Kayak ketopong masuk ya, kayak helm begitu bentuknya atau gimana gitu Mbak? Enggak, kayak apa sih, asap ya bukan gitu, aku susah jelasinnya ya, kayak itulah, bukan kayak buah-buah gitu, enggak kok. Itu semacam kayak, mungkin kalau di bahasa kasar kan kayak zat kimia mungkin ya, apa-apa, cuma itu bukan zat kimia juga gitu, aku nggak ngerti, itu nggak ada di bumi ini. Iya. Di bumi ini nggak ada padanannya soalnya. Ya, kalau diceritain ke metode kedokteran itu kayak vaksin gitu ya Mbak ya? Iya gitu.
Aku aja bilang gitu. Itu kayak vaksin Om. Kan suruh ngomong ke itu pendeta-pendeta Amerika itu. Itu bukan buah kok, kayak apa sih ya Om? Kayak vaksin. Cuma mungkin melebihi loh itu, terkuat gitu. Sampai manusia masuk alam maut itu kan berarti kuat banget. Ya, Mbak Intan, Bro Panda gantian Bro Panda ini sudah mau jam 9 soalnya. Masih yang lain baru mau nanya. Siap. Oke. Makasih ya. Oke. Makasih nih Bro Panda pengertiannya. Oke, selanjutnya WAFM Group Official. Siapa nih? Aisyah atau siapa? Saya. Oh, Bu Debe. Oke, silakan Bu Debe. Iya. Shalom, Mbak Intan. Salam kenal ya. Salam kenal ya Mbak Intan ya. Kita wong Slawi ki. Ya pada wong Slawi. Kowe Slawi nendi? Ya nanti aja ngomongnya ya. Iya, Markasari. Nanti minta nomor WA sama itu, Mas Bray. Iya. Ntar kita kontak-kontak. Mbak, sebelum Mbak masuk kesaksian, tadi teman-teman kan kita habis ngebahas kejadian 1:26. Iya. Ya, kejadian 1:26 itu kan let us make man in our image and our likenesses. Jadi image dan gambar dan rupa Allah kan? Iya. Terus tadi Mbak bilang mengatakan kalau memikirkan aku aja manusia nggak akan sanggup. Iya. Benar ya Mbak ya? Berarti maksudnya bukan memikirkan aku, maksudnya tanya-tanya Allah. Iya, itu aja nggak sanggup kan? Jangankan dia memikirkan ciptaannya pun kita nggak sanggup. Iya. Nah, ketika Tuhan sendiri bilang, aku menciptakan kamu itu menurut gambar aku dan kesukaanku, seperti aku. Terus tadi kan Mbak bilang kita ini sudah memiliki segalanya. Orang Kristen ini yang percaya Tuhan Yesus sudah punya apa yang Yesus punya, benar nggak Mbak? Iya. Nah, sekarang saya mau nanya nih Mbak, apa yang Mbak lihat ya? Kalau Mbak misalnya melihat ada orang Kristen gitu yang suka minta-minta, orang Kristen yang suka ngeluh, orang Kristen yang suka komplain, itu apa yang Mbak lihat di dalam rohnya? Ya tergantung, kalau misalnya dia yang suka zina gitu kan, itu roh kenajisan namanya. Terus yang suka minta-minta itu roh kemiskinan namanya, gitu loh. Terus apalagi itu yang Tuhan perlihatkan, roh kemiskinan, roh kenajisan, ya roh pengetahuan juga gitu, ada roh pengetahuan gitu. Tapi gini, masalah apa dia itu salah atau benar itu urusannya Tuhan. Tuhan pernah itu urusannya Tuhan, bukan kita itu menghakimi. Kita sifatnya mengasihi gitu, mengasihi. Terus kalau misalnya kita mampu, misalnya ada yang minta-minta, kita mampu, ya kenapa nggak dikasih gitu loh. Kalau kita nggak mampu, ya ngomong apa adanya gitu. Itu kata Tuhan pernah menjawab begitu kan. Karena ada orang minta ke aku gitu kan. Terus, gimana ya Tuhan, dia sering minta-minta. Tapi Tuhan jawabnya gini, kasih aja, jangan bosan gitu. Jangan bosan gitu, selalu gitu. Kalau aku pernah mengeluh Tuhan kok nyuruh aku sering nyapuin semua lingkungan, suruh disapu, suruh bersih orangnya. Itu kok nggak sadar-sadar corok mulu ya. Jadi bersih gitu kan tiap hari. Tapi Tuhan bilang jangan bosan gitu, selalu bilang begitu. Kerjain aja ya. Iya, kerjain aja. Ada lagi nih Mbak Intan. Kan Mbak Intan bilang tadi kalau di sekitar rumah Mbak Intan tuh biasanya kalau Mbak Intan melihat roh yang suka nyeret-nyeret arwah manusia gitu kan, pasti besoknya orang itu mati gitu kan? Iya, mati. Nah biasanya Mbak Intan melihat yang roh yang diseret-seret itu pasti orang Islam. Orang Islam, semuanya. Iya, semuanya itu pasti diseret-seret mati. Iya. Kalau orang Kristen enggak. Kalau orang Kristen enggak ya.
Enggak. Itu kan berarti penggenapan firman Tuhan yang mengatakan bahwa dia sudah menguasai roh kematian ya Mbak Intan. Iya. Artinya kalau orang Kristen matinya hanya tidur. Banget. Temanku tidur. Tidur seperti orang tidur ya kan Mbak Intan ya. Jadi maut tidak menguasai, Bu. Ya. Maut nggak bisa menguasai lagi. Iya, betul. Aku lihat sendiri dia itu senyum itu sambil panggil Tuhan kayak Tuhan itu di depannya gitu, Tuhan senyum gitu, dia itu senyum Tuhan kayak gembira banget, tidur langsung meninggal itu. Iya. Aduh, aku jadi senang. Aku dengar senang ketika Mbak bilang kalau orang Kristen yang mati itu nggak ada nyeret-nyeret seperti orang tidur. Iya, itu aku senang banget. Dan meskipun dia itu nakal ya waktu hidupnya, tapi Tuhan pernah bilang begini, tetap aja nggak bisa dijemput mereka. Nanti yang menghukum aku sendiri gitu. Nah, iya benar. Nih, satu lagi Mbak, boleh nggak Mbak? Iya. Sebenarnya aku mau nanya banyak banget nih, tapi satu lagi deh nggak apa-apa, kasihan yang lainnya nunggu. Aku mau nanya gini Mbak, pernah nggak ngomong ke temen atau ke bapak, ke ibu, itu kok roh digeret-geret begitu, nangis-nangis gitu loh. Ngomong. Mereka tahu, makanya kan kalau ada orang mati baru, aku diajak ke makam, ayah kan kepo. Itu diajar juga gitu. Nah suatu hari imam masjid kita ini di sini masjid besar meninggal gitu kan. Nah aku diajak ayah yuk ke kuburan gitu, ayahnya kepo. Nah terus kan kuburannya masih baru kan. Terus ini gimana Nok gitu kan, kalau panggil aku Nok kan. Itu anak kesayangan, aku tuh anak papih gitu, anak kesayangan terkenal lah gitu. Apa aku paling disayang dia. Itu gimana Nok? Wah itu dihajar tuh tiga sosok ya, 3 orang. Digebukin aku ya, digebukin ya. Digebukin lagi, dipecut itu. Udah mati digebukin. Ya udah Mbak itu aja deh. Rohnya jadi kata Tuhan roh itu malah merasakan sakit itu luar biasa malah kalau roh daripada fisik. Jadi lebih dahsyat roh yang merasakan sakit daripada yang fisik itu. Jadi kalau orang Islam matinya digebukin ya Mbak? Ya Mbak ya? Iya, masuk kok. Jadi itu aku contohnya imam ini aja ya, yang sholatnya rajin aja itu digebukin gitu loh. Wah aku digebukin gitu kan. Tapi waktu kecil kan aku nggak ngerti. Kenapa digebukin ayah gitu kan. Tanya sama ayah gitu. Ya mungkin jahat Nok gitu kan. Nah terus pulang gitu. Nanti aku cerita sama ibunya gini, jangan cerita sama orang gitu. Tapi dasarnya aku ya cerita. Nah dulu aku tuh kirain aku tuh orang-orang tuh kayak aku gitu, kiranya begitu. Tapi ternyata enggak, orang-orang nggak bisa kayak aku gitu kan. Itu tahunya kelas 2 SMP. Ternyata orang-orang nggak kayak aku ya gitu. Gara-gara beda ya. Iya, gara-gara aku masuk kelas, aku nyapa seseorang itu perempuan. Oh, kamu murid baru ya gitu. Namanya siapa? Lah satu kelas lari semua. Lah aku bingung kenapa lari semua gitu kan. Nah, terus Pak Darto ke sini gurunya aku. Ada Pak Intan. Itu lupa murid baru, kasihan kok pada sombong sih pada lari gitu. Ternyata kan mereka ngeliat. Nah, ayahku dipanggil sama Pak Darto, ini guru PK-nya. Terus ayah meluk aku kan, merangkul pundakku, ngomongnya hati-hati. Soalnya aku tuh dulu ngamuk kan gitu loh, kalau nggak cocok terus ngamuk. Jadi kalau ayah tuh bisa ngerti wataknya, aku ngomongnya pelan-pelan. Nok, nggak semua orang bisa kayak begitu. Intan tuh istimewa, nggak ngomong Intan tuh kelainan, enggak. Ntar aku ngamuk kan. Intan tuh istimewa gitu kan. Terus kenapa orang-orang nggak bisa ayah gitu? Ya dari sananya itu anugerah gitu kata ayah. Kamu bisa lihat begitu, orang-orang kayak yang kamu lihat di kuburan itu orang-orang nggak bisa. Akhirnya dibukanya itu aku kelas 2 SMP gitu loh. Jadi tahu bahwa orang-orang nggak kayak gitu. Mbak Intan, ada yang mau nanya lagi nih. Iya. Ada berapa nih, 4 orang. Mbak Rep, silakan Mbak Rep.
Selamat malam Mbak Intan. Malam. Iya, terima kasih untuk berkatnya malam hari ini, terlebih luar biasa ya, dari setiap kesaksiannya Mbak Intan itu Tuhan itu seperti ngonfirmasi apa yang saya dengar dan apa yang saya lihat, di mana banyak hal kejadian yang saya ikuti lewat apapun lah, doa peperangan itu benar-benar lewat kesaksiannya Mbak Intan itu nyata gitu loh, benar-benar seperti Tuhan singkapkan yang pokoknya bener, maksudnya apa yang pernah saya lihat dan saya dengar itu confirm semuanya, dari malaikat jatuh lah, dari banyak hal lah, dari pokoknya banyak hal tadi lupa, tapi intinya saya mengucap syukur sama Tuhan bisa mendengar secara langsung lewat Mbak Intan, bahkan dikonfirmasi juga di mana saya yang dulunya Muslim juga, dari cerita-cerita bahkan ada siksa kubur apa itu benar-benar nyata kan. Mbak Intan kan tadi cerita Muslim Islam itu ada siksa kubur lah segala macam itu yang saya dengar dari kecil itu bikin takut, itu benar-benar nyata memang gitu. Jadi malam hari ini dapat konfirmasi yang luar biasa dari saya dulunya Islam, dapat konfirmasi benar-benar siksa kubur di dalam Islam ada, dan Muhammad yang katanya mukanya serem itu, tolong saya nitip ini, tolong sampaikan sama Tuhan apa benar saat ini Muhammad di neraka ya Mbak, tolong, soalnya kenapa di neraka? Di alam maut, neraka itu belum dibuka. Ya pokoknya intinya di alam maut lah, apa benar, soalnya ya, soalnya waktu kemarin udah beberapa minggu yang lalu saat saya doa peperangan itu ada dia ya kiai ya dukun, dia itu roh astral yang masuk dalam tubuhnya orang itu, dan dia dibawa ke dunia roh, dunia maut itu di dalam neraka, yang nggak tahu lah itu intinya seperti itu. Dan dia itu ketakutan, sampai dia itu ketakutan, gimana ini kok dia ada di sini gitu kan. Dia ngomong dia itu berarti Muhammad gitu, tapi dia nggak ngomong Muhammad kenceng gitu, cuma dibisikkan gitu. Dia kok ada di, dia itu sampai ketakutan, kok dia ada di sini, nggak mungkin, kenapa dia ada di sana gitu, kok ada di sana, nggak mungkin, ini bukan Muhammad. Tapi nyata-nyata dia tuh tahu bahwa dia itu Muhammad di dalam sana gitu. Jadi dia Pak Kiai dan itu tuh ketakutan, tapi itu roh astral ya Mbak, itu yang masuk dalam itu. Jadi banyak konfirmasi yang saya dengar malam hari ini lewat Mbak Intan itu, Tuhan kasih banyak pengertian yang luas sekali untuk saya sendiri ya, pribadi di dalam pikiran saya gitu. Makanya hari ini tuh saya itu nangis 2 kali loh Mbak. Sangat bersyukur gitu loh, karena tadi waktu sharing sama Bu Debe juga nangis, malam hari ini juga nangis. Jadi luar biasa gitu loh malam hari ini. Terima kasih sama Tuhan, terima kasih sama Mbak Intan untuk kesaksian malam ini. Terima kasih sekali. Terima kasih Mbak Rep. Karena Pak Arya berikutnya. Kalau nggak diperlihatkan nggak ngerti ya Mbak. Ya. Cuma Muhammad ini memang di alam maut. Terus aku pernah lihat rohnya Koh Stephen yang itu mu'alaf, itu disalib loh di jurang maut, di tepi jurang maut itu disalibkan. Disalibkan itu aku lihat. Ada banyak roh yang aku lihat ya di alam maut itu. Diperlihatkan lah, tahu-tahu lihat. Tapi aku kadang-kadang bisa kalau ditanya, makanya kadang-kadang keluarganya pendeta atau para pendeta nanya, Intan keadaan rohnya ibuku gimana di sana, nanti aku
doa sama Tuhan, minta, terus nanti kadang-kadang Tuhan bawa, malah nggak diperlihat, malah pernah dibawa ke sana gitu, pernah. Oke, Masuk ke ada lagi ibunya yang bertanya nih, Mbak Intan. Iya. Pak Arya, silakan Pak Arya. Ya, shalom. Shalom, Mbak. Salam. Iya, luar biasa ya kesaksiannya, mah. Jadi, ya saya juga ex-muslim, Mbak. Dan Iya. persamaan kita bertemu Tuhan secara ajaib ya. Secara supranatural ya nggak, Mbak? Iya. Benar ya. Jadi Mbak juga dulunya buta kekristenan, iya kan? Iya, sama sekali ngerti. Saya juga dulu begitu, Mbak. Namun usia saya bertemu dengan Tuhan kita yang sekarang ini, Tuhan yang sesungguhnya itu boleh dibilang relatif muda. Ketika saya mahasiswa umur 20-an, Mbak. Kita mah ngobrol sambil mengalir aja, Mbak ya, karena ini mah dunia roh ya. Luar biasa karunia yang Mbak terima dari sejak kecil ya ternyata. Jadi terpujilah Tuhan bahwa Tuhan memilih begitu banyak orang untuk menjadi umatnya, termasuk Mbak ini ada rencana, Mbak ya. Karunia penglihatan itu yang kalau bahasa dunia mah mengatakan indigo ya, ternyata terus lanjut gitu. Maaf Mbak ya, punten, saya mah orang Sunda Mbak. Siapa tahu terlewat, Mbak sudah menikah? Sudah punya. Oh iya, tadi saya dengar juga suara anak-anak yang sudah bersuara. Mbak, juga sekarang. Iya, tadi kan saya raise hand, ya, angkat tangan ikut bertanya. Ternyata di belakang saya nanti ini akan kalau dipersilakan moderator, seorang Muslim ini Mbak sering masuk di sini. Iya. Kebetulan, nah itu tadi saya bilang ya, tidak ada yang tidak luput dari rencana Tuhan ya. Iya. Rambut kita ini, iya kan, Tuhan sampai katakan seperti itu di Alkitab. Iya. Selembar pun tidak akan jatuh kalau tanpa seizin Tuhan, kan begitu Mbak. Betul. Jadi saya mah teringat ada dua yang viral dari Muslimin. Yang pertama itu Ustadz Haikal Hasan, kalau Mbak pernah dengar. Ya, ini salah satu tokoh di 212. Dia pernah mimpi katanya ketemu Nabi juga, Mbak. Iya, terus. Hanya kebalikannya. Kalau Mbak ketemu Nabi mukanya serem banget, ini mah mukanya bercahaya. Dalam cerita itu, di mimpi itu, kan kalau nggak salah kan anak laki-lakinya sudah meninggal. Iya. Ya. Nabi itu menghibur dia gitu loh Mbak. Tapi yang kedua, ini masih muda sekali anaknya Mbak. Kalau nggak salah masih SMA atau SMK gitu, masih remajaan. Dia mah sering bersaksi bermimpi ketemu Nabi, tapi habis diserbu juga para muslimin yang tidak percaya gitu. Ya, mereka mengumumkan dalil bahwa tidak ada dalil atau kesaksian sangat janggal di dalam dunia Islam jika ada muslimin yang bertemu dengan nabinya di alam mimpi. Namun kalau dalam peristiwa Mbak ini, kalau saya mau menangkapnya, ini sebenarnya pesan Tuhan, Mbak, ya, gitu, ya. Saya yakin itu bukan sosok Nabi yang pasti, Mbak. Gimana ya? Benar nggak, Mbak? Mas, benar. Konsep Islam itu, aku nolak karena apa? Konsep Islam kan datangnya dari Lucifer, gitu kan. Lucifer kan bisa berubah. Bisa jadi malaikat yang paling terang, bisa berubah jadi nyamar jadi Muhammad yang wajahnya bercahaya, itu untuk menipu gitu, menyesatkan. Aku tuh tahu bener tentang Lucifer gitu. Karena gini, aku mau cerita lagi nih. Aku dari kecil kan, kalau Islam kan punya hodam-hodam gitu kan.
Khodam pendamping, jin korin kan gitu. Nah aku tuh pendampingnya langsung dia gitu loh. Jadi dia itu tahu bahwa suatu saat ini anak mau berkhianat gitu. Ini anak kuat, ini itu udah tahu. Aku tahunya dari Tuhan gitu. Dia itu sudah tahu, makanya dia sendiri yang turun gitu, mendampingi aku. Itu 3 iblis langsung, si Lucifer, Belial, sama Leviathan. Itu aku tahunya dulu tuh raja-raja gitu loh. Jadi kenapa aku tahu bener gitu, karena dulunya juga pendampingnya aku langsung Lucifernya itu. Makanya nggak usah percaya konsep-konsep apapun yang dikatakan Islam itu, udah itu bohong semua gitu. Nggak usah percaya, intinya begitu. Karena itu penyesatan nyata. Itu justru di Islam ini gitu. Kalau yang Buddha Hindu masih samar. Tapi Islam ini jelas sekali. Itu antikristus yang sebenarnya itu. Jadi nggak usah percaya apapun yang dikatakan orang Islam itu tipuan. Justru yang tipuan itu apa yang disaksikan oleh orang-orang Islam itu. Gitu loh. Si iblis ini, si Lucifer ini bisa berubah loh jadi malaikat paling terang, bisa berubah jadi ulama itu khotbah di depan mimbar seolah-olah bijaksana. Emang iblis kan bapak kebijaksanaan juga ilmu pengetahuan kan. Makanya dia sakti. Itu loh Mas. Gak usah percaya lah. Halo? Oke. Baik. Terputus ya? Baik, Bro Penghibur silakan selanjutnya. Bro Penghibur. Ya, terima kasih. Pertanyaan. Bro Bre, lanjut aja kalau ada yang mau tanya, nggak apa-apa. Baik, Bu. Apakah adakah di dalam dunia roh yang ada di udara, iya, selain dari kelompok iblis, tetapi masuk kelompok kerajaan Allah? Maksudnya kelompoknya iblis ini? Ya, roh-roh di udara maksud. Roh-roh di udara, apakah ada selain kelompoknya iblis, roh-roh jahat yang ada di udara, apakah juga roh atau malaikat yang di udara itu kelompoknya kerajaan Allah, bagian dari kerajaan Allah, tapi yang di udara? Kan ada 2 kuasa. Si Lucifer kan itu ngomongnya dia penguasa udara gitu. Sebenarnya enggak juga, dia itu hanya memanfaatkan gitu loh. Ciptaan kan tetap yang menciptakan Tuhan Yesus kan. Jadi ada juga malaikat-malaikat di udara yang mengamati gerak-gerik Lucifer. Nggak bisa dia itu ganggu yang ikutan sama Tuhan Yesus tuh nggak bisa. Pasti malaikat kayak sekarang itu yang gantinya Lucifer kan Serafim itu kan. Itu juga pernah ke sini. Cuma gini, Tuhan itu nggak boleh aku berkomunikasi meskipun sama malaikat Tuhan pun nggak boleh gitu loh. Karena gini, nanti aku kagumnya mereka kan sakti-sakti. Itu jadi nanti aku malah fokus sama mereka gitu, nggak sama Tuhan. Makanya kalau misalnya lihat malaikat Tuhan atau malaikatnya iblis, aku ya dia nggak mau malaikatnya Tuhan juga. Kecuali Gabriel itu pernah ngomong, waktu itu pun disuruh Tuhan Yesus itu, aku itu dengar kata Salom itu pertama itu dari malaikat Gabriel. Jadi waktu Tuhan mau datang itu dia kasih tahu sebenarnya gitu. Cuma aku nggak ngerti Tuhan apa gitu loh. Waktu itu kan aku mau tidur itu aku duduk aku buka Alkitab, buka-buka itu aku belum tapi udah kacau gitu kan. Nah itu kok ada 9 mutiara gitu kan. 9 mutiara terbang di kamarnya aku, itu mutiara. Nah tahu-tahu ya bentuk itu kan orang pakai pakaian itu kan putih tapi kayak keemasan gitu. Nah di depan itu aku nggak tahu itu pokoknya aku tahu itu Gabriel. Terus dia nyapa Salom gitu. Nah aku karena nggak ngerti Salom itu apa, diem kan. Salom siapa gitu, aku diem aja. Terus aku lihat dia bahwa seperti kotak itu, kayak kotak Pandora itu kan. Kamu tuh nggak, Intan, ini kotak? Iya, ini loh nggak ada pintu masuk gitu, tapi ada pintu keluar gitu. Nah ini
yang di kota Pandora itu manusia, roh semua manusia gitu. Nah, mereka itu nguplek di situ gitu. Mereka ini nggak bisa keluar dari di situ terus, mati hidup lagi. Rohnya tertanam di sini. Namanya maut gitu. Nah, jalan keluar, ada jalan satu jalan keluar kalau mau merdeka gitu. Apa itu aku nanya. Ya nanti Tuhan gitu. Tapi aku nggak ngerti kalau itu Tuhan Yesus. Kedua yang terakhir. Ternyata Tuhan Yesus. Pertanyaan kedua, Mbak, yang terakhir adalah ketika Yesus 3 hari di alam maut, kata Mbak tadi membebaskan orang-orang yang ada di alam maut. Nah, saya ingin tahu apakah di alam maut itu Tuhan Yesus kan membebaskan orang-orang yang memiliki pengharapan akan kedatangan Mesias. Kemudian apakah ada antara orang-orang yang di alam maut itu yang belum mengenal pengajaran tentang akan datangnya Mesias, apakah dapat turut dibebaskan sehingga mendapat tempat di Firdaus, ataukah ada yang bisa dibebaskan, tetapi ada juga yang tetap di alam maut karena dari semula tidak mengharapkan Mesias? Itu ada, apakah bisa dibedakan, Mbak? Ya, yang Tuhan cuma bilang yang dulu hidupnya dalam Allah gitu, Allah yang dulu gitu, di hukum Taurat itu loh, Allah yang dulu waktu dia belum mewujud diri rupa manusia, ngomongnya cuma seperti itu. Jadi yang bebas itu yang dulu hidupnya menjalani hukum Tauratnya Musa gitu. Ya, berarti pokoknya yang hidup di Allah itu. Ya, berarti ketika ada orang-orang di alam maut sana yang baru melihat Yesus, kemudian pada saat itu percaya, itu tidak dapat memperoleh anugerah keselamatan ya, Mbak? Bisa. Aku aja lihat orang Islam bisa. Itu kan terserah Tuhan. Aku juga nggak cuman pernah nanya gitu. Tuhan, kenapa kok orang Islam? Karena dia gini loh, alam roh sama alam fisik itu beda. Tapi yang aku saksikan, ada orang Islam diselamatkan karena rohnya ke sini, terus dia minta tolongan, terus dia percaya Tuhan, langsung itu mereka ini para malaikat kegelapan si Israel langsung meninggalkan, nggak nangkep lagi gitu. Itu yang memang benar-benar aku saksikan begitu. Jadi itu terserah Tuhan mau menyelamatkan siapa. Bahkan Tuhan mencontohkan pencuri itu penjahat yang disalibkan di sisinya aja selamat kan, padahal baru percaya. Itu terserah Tuhan gitu. Ya, berarti masih ada di alam maut sana yang meskipun pada saat hidupnya belum mendengar tentang kabar tentang Allah Israel atau janji kedatangan Mesias itu, tetapi mendapatkan kesempatan ketika Yesus datang ke alam maut berhasil. Iya. Iya. Oke, iya, Mbak. Orang Islam sini aja ada banyak yang selamat. Oke, Mbak, terima kasih, confirm. Oke, terima kasih Bro Penghibur. Waduh, luar biasa. Tapi memang seperti saya sampaikan ya, ada beberapa hal yang konfirmasi ya. Dan dikonfirmasi juga oleh Mbak Rep ya. Jadi ada yang disampaikan Mbak Intan malam ini melalui kesaksiannya itu betul-betul nyata ya. Dan saya juga sembari Mbak Intan berbicara nih, saya selalu cek konfirmasi ke Alkitab dan semua terdata ya di Alkitab. Jadi ini kesaksian yang bukan mengada-ngada, tapi kalian yang di YouTube, yang menyaksikan kesaksian ini, segeralah bertobat ya, karena kebenaran itu suka tidak suka atau lama atau sebentar itu akan terungkap ya. Jadi kapan lagi gitu, mumpung kesempatan itu ada. Dan ada saatnya Tuhan terang-terangan. Iya, ada betul. Saat kan ada tiba waktuku untuk berterus terangan gitu, Betul, ada kan. betul.
Aku aja kan nggak tahu itu ada di Alkitab, cuma Tuhan pernah bilang ke aku, nanti Intan ada saatnya aku ini apa terus terang sama mereka semua bahwa akulah penguasa langit dan bumi, akulah penguasa dunia dan surga. Itu nanti Betul. dia mau terang-terangan. Betul. Umat Islam kan itu keras banget kan. Itu aku heran itu di situ. Makanya sekarang aku sedang gencar-gencarnya ya, baik di Zoom atau di TikTok atau dimanapun di mana saya punya kesempatan, saya katakan bahwa yang mengkristenisasi itu bukan manusia, tapi Allah sendiri, Yesus sendiri. Sementara kita itu cuma memuridkan aja. Itu perintah agung aja memuridkan. Yang mengkristenisasi ya Allah, Tuhan Yesus. Jadi jangan ngambil peran Allah bagi kita manusia, umat-umat Tuhan yang apa namanya, yang sedang berjuang di jalan Tuhan ya. Makanya tadi apa namanya, Mbak Intan memberitahukan, buat apa kamu kejar-kejar berjuang ini? Ya kan tadi Mbak Intan sampaikan gitu. Itu konfirmasi juga. Betul, tidak ada itu di Alkitab. Di Alkitab Tuhan cuma katakan, jadikan seluruh bangsa ini murid, bukan mengkristenisasi, bukan. Nah, yang mengkristenisasi itu tugasnya Tuhan Yesus. Dia memilih. Gitu. Jadi jangan dibalik-balik ya teman-teman ya. Jadi saya juga lagi sedang menggencar-gencarnya menyatakan seperti itu gitu. Supaya konsep berpikir anak-anak Tuhan ini jangan terbolak-balik gitu ya. Baik. Waduh Mbak Intan, luar biasa ini, banyak sekali orang-orang yang terberkati dengan kesaksian Mbak Intan. Aku berdoa ya kepada Tuhan biar Mbak Intan diberikan umur panjang, kesehatan, dilindungi Amin. Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka, disertai roh kudus, roh Tuhan ya, roh kehidupan gitu. Dan biarlah melalui lidah mulut Mbak Intan ini banyak orang-orang dimerdekakan dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat gitu. Senang sekali sebagai narasumber tamu WAFM malam ini, sesuatu yang luar biasa. Dan ini rekor ya, rekor pecah selama 2,5 jam kita bicara. Belum pernah sebelumnya terjadi seperti ini, dan begitu antusiasme ya kira-kira yang ada di sini untuk selalu bertanya kepada Mbak Intan dan mendengarkan kesaksian Mbak Intan. Saya ada WA-WA-an juga di luar sana juga saya disampaikan, wah ini luar biasa gitu ya. Jadi senang sekali Mbak Intan. Mbak Intan kalau misalnya setelah ini terus mau main-main ke WAFM, ya very welcome ya. Silakan Mbak Intan kan sudah ada linknya, tinggal masuk aja. Kapanpun Mbak Intan mau gabung silakan gabung. Jadi kalaupun saya tidak ada teman-teman saya, Bro Juni, Bro Penghibur, Bu Debe, ada Cuma aku kalau apa-apa kan selalu tanya Tuhan, Mas. Oh iya betul, saya lupa. Aku iya, saya lupa. mau. Tadi kan siang izin. kan Tuhan izinkan gitu. Jadi aku juga ngomong sama pendetaku ya di Amerika. Tuhan izinkan kok Om, terus dia oh ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau Tuhan melarang ya sama kayak misalnya Tuhan nggak boleh. Tuhan kan kadang kalau nggak boleh langsung nggak boleh gitu. Kalau iya, tapi kalau setengah-setengah nanti dia mengabulkannya nanti itu biasanya cuma senyum. Kayak temanku minta tanahnya itu biar laku gitu kan. Nanti Mbak Intan tak kasih 1 miliar gitu. Terus aku bilang sama Tuhan itu temannya Intan tuh pengen itu laku, dan Tuhan cuma senyum. Berarti itu dia tetap nanti dia tunggu mengabulkan waktunya Tuhan. Tunggu waktunya lama itu. Biasanya. Iya betul. Yes. Baik, ke sahabat WFM dimanapun berada, udah cukup malam ya. Saya rasa Mbak Intan juga mau istirahat karena sudah jam 9 lewat. Kita juga yang berada di sini mungkin sebagian orang akan istirahat. Maka kita akan selesaikan acara kesaksian Mutadi malam ini. Mbak Intan bisa memberikan closing statement dan doa penutup? Atau doa penutup oleh saya aja? Atau gimana? Silakan. Soalnya kalau doa aku beda. Ntar nggak terbiasa. Baik. Aja. Oke. Closing statement-nya ada nasihat atau
buat Ya, teman-teman sahabat WM. nasihatnya aku sih, ya tadi yang Tuhan pesan ya siang hari itu suruh ngomong, udah cukup tenggelamkan diri sama cinta Tuhan Yesus. Jadi mencintai Haleluya. Dia sepenuh hati. Nanti Dia yang mau berjuang untuk kita, bukan kita yang berjuang buat Dia. Terus Dia yang akan melayani kita, bukan kita yang jadi melayani Dia. Enggak, kebalik-balik itu. Suruhnya bilang begitu. Baik. Ya. Terima kasih Mbak Intan. Mari kita satukan hati kita dan pikiran kita untuk menghadap ke Allah Bapa di surga. Bapa yang baik, yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan punya Tuhan Allah yang seperti Engkau ya Bapa, yang hidup dan terus hidup hingga saat ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk semua Tuhan Yesus, kesaksian yang disampaikan oleh Mbak Intan, itu menguatkan iman kami Tuhan Yesus. Ajar kami untuk selalu rendah hati dan berkata-kata kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk selalu bergaul bersama Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan mau mengurapi Mbak Intan, melindungi Mbak Intan dimanapun dia berada. Tuhan mau pakai Mbak Intan lebih dan lebih lagi, jaga mulut dan hatinya Tuhan Yesus, lindungi dia. Biarlah Tuhan juga mau memenuhi segala kebutuhannya Tuhan Yesus, yang menjadi pokok kehidupannya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau sediakan bagi kami. Kami bersyukur untuk semua Tuhan Yesus yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, setelah acara ini ya Bapa, biarlah Tuhan kesaksian ini menjadi rema bagi kami dan kami bisa sampaikan ke teman-teman, sahabat kami yang belum dapat mendengar berita ini Tuhan Yesus. Kesaksian ini ya Bapa untuk menjadi berkat, dan biarlah Tuhan bumi ini penuh kemuliaan-Mu dan nama-Mu dipuji, nama-Mu dimuliakan, dan kami yang terendah, Engkau yang tertinggi Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan doa. Haleluya. Amin.